Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue. Jadi hari ini teman-teman gue mau membahas tentang Artemia teman-teman ya. Jadi gue mau memberikan penjelasan kedua tentang Artemia, gimana hasil dari kulturnya, gimana juga cara untuk penyaringannya, dan gimana cara pemberian pakannya. Gitu ya teman-teman, tapi sebelum gue masuk ke video, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share-nya teman-teman ya. Gue tunggu ya yang belum subscribe. Nggak usah pakai lama. Yuk langsung ke video yuk. Nah ini dia teman-teman, setelah kurang lebih 20 jaman lah ya, 20,5 jam gua kultur. Ini hasilnya masih belum teman-teman. Gue masih endapin dulu sekitar 5 menit sampai 7 menit. Oh iya lupa, aeratornya harus diangkat teman-teman ya waktu ngendapin ya, supaya nggak nyangkut-nyangkut di sini ya teman-teman. Ini diangkat dulu. Nah gitu. Kenapa? Ini nanti gue mau langsung kasih makan ya teman-teman ke burayanya. Ini semoga teman-teman bisa lihat teman-teman ya. Ini burayanya baru umur kurang lebih 2 mingguan. Tapi ini nggak terlalu besar teman-teman ya, karena pakannya. Nah kenapa pakannya ini membuat dia nggak terlalu besar, pakannya dikasih apa, nanti saya bahas di video selanjutnya teman-teman ya, supaya teman-teman juga tahu pakan apa yang baik buat buraya. Kurang lebih teman-teman size-nya semua hampir sama kurang lebih, tapi ada beberapa yang kecil-kecil banget teman-teman. Contohnya tuh teman-teman, kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak? Yang di bawah itu kecil banget teman-teman. Tuh bisa kelihatan nggak? Itu kecil banget teman-teman. Nah ini karena pakannya itu kurang bagus teman-teman. Jadi kayak ini dia bisa kecil banget kayak gitu teman-teman. Sementara yang lainnya udah gede-gede, dia masih kecil banget teman-teman. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Tuh dia masih kecil banget teman-teman. Padahal temannya udah gede tuh. Bisa kelihatan kan di sebelahnya udah gede, dia masih kecil teman-teman. Itu pengaruh pakan teman-teman ya. Pengaruh pakan, dan bisa juga karena waktu diberikan makanan dia nggak kebagian teman-teman, jadinya begitu teman-teman. Nah sekalian gue mau ngasih makan juga buraya gue yang ini. Yang ini lebih kecil lagi teman-teman, karena ini baru umur sekitar 5 harian teman-teman ya, betul-betul kecil teman-teman. Tapi yang ini agak banyak teman-teman ya, karena baru lahir juga sih, baru 5 hari teman-teman. Tapi ini juga banyak yang mati teman-teman. Nanti saya bikin video juga teman-teman ya, kenapa buraya banyak yang mati. Yang rawan mati itu usia 2 mingguan pertama teman-teman. Kalau menurut pengalaman saya sih usia 2 mingguan pertama teman-teman itu rawan banget mati. Nah nanti kenapa dia rawan mati, nanti gue bikinin video baru teman-teman ya. Nah setelah diendapkan jadinya kayak gini nih teman-teman. Nah seperti yang saya bilang di video kemarin, tuh teman-teman pasti banyak yang nempel-nempel teman-teman. Tuh nempel-nempel di sini teman-teman ya, bisa lihat ya, banyak yang nempel-nempel padahal kita udah aduk dan lain-lain. Dan pakainya pakannya juga sedikit teman-teman. Jadi kenapa saya bilang 90% berhasil, karena kurang lebih yang 10%-nya gini teman-teman, nggak netes teman-teman. Ini pasti teman-teman yang nggak bisa dihindarin, itu pasti. Breeder manapun bikin dengan cara apapun ini pasti, kecuali yang tanpa aerator teman-teman ya, ini pasti. Nah itu yang ngambang di atas itu biasanya cangkangnya teman-teman, bisa dilihat warnanya hitam teman-teman ya, nggak sama. Kalau Artemia itu warnanya merah teman-teman, dan dia lebih ke dasar. Meskipun nggak semua teman-teman, nanti ada beberapa yang dia bergerak-bergerak di atas juga. Karena itu Artemia ini bagus teman-teman buat buraya. Itu teman-teman bisa dilihat beberapa, kelihatan nggak teman-teman? Tuh, itu Artemianya gerak-gerak ini teman-teman di sini. Tuh, itu gerak-gerak teman-teman. Itu karena
Bisa dilihat ya teman-teman ya, banyak banget yang hidup teman-teman ya. Tuh bisa dilihat teman-teman ya, ini baru sebagian kecil teman-teman, karena itu yang ada di atas doang. Nanti yang ada di bawah ya lebih banyak lagi teman-teman, jauh lebih banyak lagi. Nanti kita lihat ya setelah disaring ya. Ayo kita saring dulu yuk. Kalau gue teman-teman, proses penyaringan gue dengan kotak kayak gini teman-teman ya. Nah kotaknya ini nanti buat wadah airnya teman-teman, supaya airnya bisa digunakan lagi. Terus jangan lupa 2 saringan ini. Yang pertama saringan kasar kayak gini teksturnya teman-teman, ini untuk menyaring cangkang. Yang kedua saringan yang lebih halus, ini untuk menyaring artemianya teman-teman. Jadi yang pertama saringan yang kasar di atas, saringan yang halus di bawah teman-teman ya. Terus kalau gue biasanya teman-teman, kotaknya ini gue taruh, kalau ya, lihat ya teman-teman ya, kotaknya ini gue taruh situ. Terus biasanya teman-teman, gue langsung saring aja, langsung tuang kayak gini supaya nggak buang-buang waktu teman-teman ya. Oke, kayak gitu pelan-pelan aja teman-teman, pelan-pelan aja. Nah, lalu setelah itu jangan lupa teman-teman, setelah selesai semua jangan lupa diisi air lagi, supaya takutnya masih ada yang sisa-sisanya di dalam botol teman-teman, kan sayang. Kalau udah selesai ya dilakukan ulang teman-teman, disaring lagi, pelan-pelan aja teman-teman siramnya pelan-pelan aja. Kenapa kok pelan-pelan? Karena gini nih teman-teman. Nah ini kalau sudah selesai kita siram dulu ya, siram dulu sebentar. Siramnya airnya pelan-pelan teman-teman ya, jangan terlalu kencang ya. Nah dari tadi saya bilang pelan-pelan. Kenapa? Karena gini teman-teman, saya taruh dulu ya supaya teman-teman tahu ya. Nah ini teman-teman sudah saya taruh, dan hasilnya gimana saya kasih tahu teman-teman ya. Nah bisa lihat teman-teman ya, ada yang bergerak, ada yang nggak bergerak teman-teman, ada yang hitam, ada yang merah teman-teman. Nah itu gini teman-teman ya, buat yang hitam teman-teman itu adalah cangkang teman-teman. Makanya saya dari tadi bilang pelan-pelan aja teman-teman. Kenapa? Karena cangkangnya juga keikut teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau cangkangnya keikut gimana bang, gimana caranya. Itu pasti keikut teman-teman, pasti keikut, nggak mungkin nggak. Jadi tenang aja teman-teman, yang penting teman-teman lihat itu hasilnya teman-teman. 1 sendok kecil aja itu artemianya sebanyak ini teman-teman, dan ini lebih dari cukup untuk pakan 2 lubukan buraya teman-teman ya. Apalagi cuma satu kali makan, ini amat sangat cukup teman-teman. Bisa dilihat teman-teman ya, kena goyang teman-teman, sorry. Nah itu banyak banget teman-teman, itu artemianya banyak banget teman-teman. Itu yang gerak-gerak teman-teman. Dan artemianya ukurannya kurang lebih begini teman-teman ya. Kalau biasanya ukurannya hampir sama dengan cangkangnya. Kalau artemianya terlalu besar, burayanya udah nggak bisa makan teman-teman. Tuh ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Tuh, ini yang di ujung teman-teman, ini banyak banget teman-teman tuh. Di tangan saya bisa lihat teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah pusing. Bikin artemianya sedikit aja teman-teman, nggak perlu banyak-banyak. Siapa bilang artemia itu mahal? Artemia itu nggak semahal itu teman-teman, karena pakainya cuma sedikit aja dan dicampur dengan pakan lain teman-teman. Kalau saya biasanya ada pakan MEM teman-teman, 200 sampai 300 mikron. Atau teman-teman bisa pakai juga artemia yang nggak hidup teman-teman, Polaret. Nah gitu teman-teman. Jadi itu untuk pakan sorenya. Nah, saya kasih tahu cara pemberian pakannya teman-teman ya. Pertama-tama teman-teman siapkan pipet. Kalau saya lebih suka pakai pipet teman-teman daripada pakai sendok. Memang agak lama teman-teman, tapi untuk buraya yang sudah besar, umur 2 minggu ke atas, biasanya saya langsung tuang. Tapi untuk buraya kecil, saya takut kalau langsung dituang teman-teman, takut arusnya akan mengganggu buraya dan akhirnya burayanya mati tenggelam.
Jadi saya pakai pipet teman-teman ya. Ambil aja teman-teman. Nah, di tempat yang banyak ini kita ambil. Tuh teman-teman ya. Kelihatan ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Di dalam udah kelihatan banyak. Nah, itu kita berikan aja langsung teman-teman. Gitu. Itu burayanya pasti makan teman-teman. Jadi pemberian pakannya gitu aja. Teman-teman bisa lakukan di rumah. Dan ada beberapa info teman-teman yang penting buat teman-teman, yaitu pertama, Artemia harus dibilas dulu sebelum diberikan kepada buraya teman-teman ya. Dibilasnya biasa aja nggak perlu terlalu banyak, 2-3 kali aja dibilas untuk menghilangkan kadar garamnya. Dan saat diberikan Artemia itu dimasukkan ke dalam air biasa teman-teman ya, bukan air garam tadi yang asin, bukan, air biasa, baru dimasuk ke dalam pipet dan diberikan kepada buraya. Gitu aja teman-teman infonya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang udah nonton, bye bye.